Hai Sobat SOA, apa kabar? Senang sekali ketemu lagi di video SOA Parenting dan Education. Di video ini kita akan membahas mengenai bullying dan tindakan bunuh diri pada korban. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, yuk kita lihat dulu berita-berita yang ada di Indonesia terkait bullying dan terkait korban-korban bullying yang melakukan tindakan bunuh diri. Banyak yang bertanya kepada saya dan tim ketika kami memberikan bullying prevention lesson, pertanyaan mengenai kenapa ya korban bully bisa sampai melakukan tindakan bunuh diri atau berpikir untuk melakukan tindakan bunuh diri. Nah, yuk kita pahami mengenai bullying dan bedanya bullying dengan konflik yang bukan bullying. Pertama, bullying itu memang adalah sesuatu tindakan yang jahat. Kenapa saya bilang jahat? Karena pelaku itu memang punya intensi, punya niat untuk melakukan bullying kepada targetnya. Dan pelaku juga punya kepuasan, ingin mendapatkan kepuasan dari melakukan bullying terhadap si korban. Dan level kepuasannya itu semakin meningkat. Yang tadinya melakukan tindakan bullying seperti ini dia sudah cukup puas, kemudian nanti berikutnya nggak cukup puas dengan hanya melakukan tindakan seperti ini. Ingin melakukan yang lebih lagi, dan itu membuat perilaku bullyingnya semakin parah dari hari ke hari. Lalu yang kedua, bullying juga dilakukan secara berulang-ulang. Pelakunya ya dia saja, dan target korbannya juga adalah dia saja. Kalau hanya sekali, 2 kali, 3 kali bahkan mungkin korban mendapatkan perlakuan seperti itu, mungkin masih tidak apa-apa. Tapi bayangkan, itu dilakukan setiap hari. Bahkan dalam satu hari bisa berkali-kali. Dan itu dilakukan sepanjang tahun pelajaran tahun ini. Dan bahkan dilakukan selama bertahun-tahun selama bersekolah di situ. Nah, kebayangkan sehingga betapa buruk dampaknya bullying terhadap si korban. Karena ada pengulangan. Dalam konteks bullying dan bukan konteks hukuman sosial atau konsekuensi sosial, sesungguhnya korban bukan orang yang bermasalah. Tetapi sesungguhnya yang punya masalah adalah si pelaku bullying. Ketika korban pertama kali mendapatkan perlakuan bullying, kedua kali, mungkin korban masih fine-fine saja, masih baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Namun, karena itu sekali lagi dilakukan berulang-ulang dan tindakan bullyingnya semakin parah dari hari ke hari, akhirnya korban juga muncul distorsi-distorsi di pikirannya atau negatif thoughts di pikirannya terhadap apa yang dia terima, yang dia alami sehari-hari sebagai korban bully. Pikiran pertama yang muncul adalah korban bertanya, why me? Kenapa saya? Ada apa dengan saya? Karena bullying tidak tertangani, tidak teratasi, bahkan mungkin tidak ada yang tahu. Orang tua tidak tahu, pihak sekolah tidak tahu. Kemudian korban muncul pertanyaan berikutnya, distorsi pikiran berikutnya, yaitu oh mungkin memang ada sesuatu yang salah dengan saya, I'm a bad person. Terus kemudian muncul lagi distorsi pikiran yang berikutnya, kayaknya gak ada yang suka sama aku deh, semua orang membenci aku. Ya, distorsi pikiran yang berikutnya. Lalu muncul lagi distorsi pikiran yang berikutnya, sampai kapan aku akan mengalami ini? Sampai kapan ini akan terjadi? Dan karena bullyingnya juga tetap dialami, kemudian muncul lagi belief ya yang semakin kuat, yaitu oh mungkin ini tidak akan pernah berakhir. Saya akan terus-terusan mengalami seperti ini. Dan karena itu distorsi pikirannya itu dan menjadi belief, akhirnya dia juga akan berpikir, so buat apa aku hidup? Buat apa aku melanjutkan hidup dengan kondisi seperti ini? Nah teman-teman, jadi itu adalah gradasi. Korban tidak langsung mengalami depresi. Korban tidak langsung punya pikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Tapi itu gradasi. Dan yang terburuk puncaknya adalah melakukan tindakan bunuh diri.
Dan kita semua tentu menyayangkan hal itu, tidak ingin itu terjadi. Juga penanganan yang tidak efektif dilakukan terhadap bullying, maka kondisi bullying yang dialami korban bisa menjadi semakin parah. Penanganan yang tidak efektif juga mungkin disebabkan karena orang-orang tidak mengerti dan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu mengatasi bullying yang mereka ketahui. Selain itu, respon-respon orang tua, respon-respon dari guru-guru, respon-respon dari orang-orang di sekitar terhadap korban ketika korban bercerita mengenai pengalamannya dibully, yang mungkin akan membuat korban semakin terpojokkan, semakin menderita, semakin merasa sendirian, semakin tidak dipahami. Respon-respon seperti, gitu aja kok, terlalu sensitif banget sih, gitu aja, tabah dong, yang kuat dong, tabah dong. Bahkan malah kita cenderung membela si pelaku dan menyudutkan si korban dan menganggap korban yang terlalu sensitif, gak tabah, gak punya daya juang, gak kuat, seperti itu. Dan akhirnya korban bully semakin merasa tidak punya jalan keluar lagi. Sahabat SOA, setiap orang berbeda-beda. Setiap orang punya kapasitas dan limit yang berbeda-beda. Dan korban suatu saat jika tidak tertangani akan mencapai pada limitnya. Di sisi lain, kita juga tidak tahu seberapa parah perlakuan bullying yang dialami oleh si korban. Yuk, saya mengajak kita semua untuk stand up terhadap peristiwa bullying yang kita temui sehari-hari di sekitar kita, mengatakan tidak pada bullying, membantu korban dan menyadari pelaku. Mari kita juga melakukan sesuatu kepada anak-anak kita di rumah, siswa-siswa kita di sekolah, yaitu 1. Mengembangkan rasa empati terhadap orang lain, apa yang dialami dan dirasakan, dipikirkan oleh orang lain. Mengerikan loh sahabat SOA ketika kami memberikan satu pendidikan anti bullying di sebuah sekolah, ketika kita sedang berbicara mengenai ada korban bunuh diri dan anak-anak tersebut tepuk tangan dan tertawa-tertawa. Kemana rasa empati mereka? Lalu yang kedua, yuk kita bantu anak-anak kita untuk menerima dirinya sendiri dan orang lain apa adanya, juga terutama orang-orang yang berbeda dari mereka. Lalu yang ketiga, kita mengubah cara berpikir anak-anak kita yang keliru yang menyebabkan mereka melakukan tindakan bullying. Lalu yang keempat, yuk kita menyadari anak-anak kita bahwa dampak bullying bisa sampai sebegitu buruknya terhadap si korban. Karena seringkali anak-anak tidak sadar tindakan bullying mereka bisa berdampak buruk sampai korban memilih untuk mengakhiri hidupnya. Mari kita mengedukasi anak-anak kita menjadi green person karena we are a green people. Green adalah simbol saya untuk kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.